aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 30 Mei 2020 berjudul Doa dan Dukungan Moral. Ayat inti kita terambil di dalam buku Injil Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Dibutuhkan keberanian moral untuk mengambil posisi menaati perintah-perintah Tuhan. Seorang penentang kebenaran pernah berkata bahwa hanya orang-orang yang berpikiran lemah, bodoh, orang-orang bebal yang akan berpaling dari gereja-gereja untuk memelihara hari ke-7 sebagai hari Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, jika Anda berpikir itu membutuhkan orang-orang yang berpikiran lemah, cobalah saja. Dibutuhkan keberanian moral, ketegasan, keputusan, ketekunan, dan sangat banyak doa untuk melangkah keluar dari sisi yang tidak populer. Kita bersyukur bahwa kita dapat datang kepada Kristus seperti orang-orang miskin yang menderita datang kepada Kristus di bait suci. Kami berharap rumah ini akan menjadi rumah doa, dan bahwa mereka yang masuk ke sini akan menyadari bahwa mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kristus telah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami tidak berharap untuk dapat selalu menyediakan seorang pendeta untuk Anda. Tetapi Anda harus memiliki akar di dalam dirimu sendiri. Anda harus belajar mendapatkan sendiri dari mata air kehidupan. Anda belum berani menginjak-injak perintah Allah dan telah melangkah keluar pada kebenaran yang tidak populer. Biarkan hasilnya menjadi seperti itu. Akankah juru selamat yang berpaling untuk meninggalkan Anda berjuang sendirian? Tidak pernah. Tetapi dia tidak pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka tidak harus mengalami pencobaan. Tidak ada penyangkalan diri untuk ditanggung. Tidak ada pengorbanan yang harus dilakukan. Sang guru adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan berkenalan dengan kesedihan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kemiskinan Anda dapat memanggil Tuhan Anda Bapa. Kemiskinan datang ke dunia dan akan ada waktu kesusahan seperti tidak pernah ada sejak bangsa dijadikan. Akan ada perang dan desus-desus tentang perang, dan wajah orang-orang akan membuat lipatan kepucatan. Anda mungkin harus menderita. Kadang-kadang Anda mungkin lapar. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan Anda dalam penderitaan Anda. Dia akan menguji imanmu. Kita tidak tinggalkan Anda dalam penderitaan Anda. Dia akan menguji imanmu. Kita tidak hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Kita hidup di sini untuk memanifestasikan Kristus kepada dunia, untuk mewakili Dia dan kuasanya bagi umat manusia. Kristus sedang menguji kita hari ini untuk melihat apakah kita akan taat kepada hukum Allah sebagaimana adanya
dan dipersiapkan untuk perkumpulan malaikat surgawi. Tuhan menginginkan orang yang setia. Dicatat dari majalah Review and Herald, September tanggal 3 tahun 1895. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, agar supaya kami terus berdoa senantiasa. Saat ini Bapa, hamba mau berdoa khusus bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau urapi mereka, pelihara mereka Tuhan. Lebih daripada itu ya Bapa, hindarkan mereka dari wabah corona dan berikan semangat kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka tetap memberikan pelayanan kepada umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang diliburkan saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, jaga dan pelihara mereka, lindungi mereka Bapa, karena mereka adalah biji mata Tuhan. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di setiap rumah sakit atau di tengah-tengah masyarakat, mereka sedang melayani Tuhan untuk memutuskan mata rantai daripada wabah corona. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lawat mereka, lindungi, pelihara mereka, dan jauhkan mereka juga dari wabah tersebut. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan juga berikan kepada mereka dalam menemukan cara-cara dan metode yang terbaru untuk memutuskan mata rantai daripada wabah corona. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga sana.